Lewat film horor justru, jadi senang sekali bisa kembali dengan satu sajian film horor yang tentu secara kualitas, cerita, pemain-pemain yang luar biasa gitu. Dan senang berada di sebuah proyek di mana energi, visi yang ingin disampaikan itu sejalan dan sefrekuensi. Bagian orang dia antagonis, tapi itu juga terjadi karena ada suatu hal, peristiwa yang membuat dia ke-trigger untuk pada akhirnya agak sedikit terkesan antagonis. Tapi ini yang menarik, tapi di samping itu saya sendiri unexpected ya sama istri saya. Ternyata istri saya memang sejago itu. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Rizky Bilar, puji skill acting Lesti Kejora. Rizky Bilar mengaku kagum dengan akting istrinya Lesti Kejora saat memerankan Arsy dalam sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Terlebih, ini merupakan kali pertama bagi Lesti Kejora bermain sinetron. Rizky Bilar mengaku tak menyangka istrinya bisa beradu akting dengan begitu baik. Bilar bahkan menyebut Lesti Kejora merupakan seorang entertainer sejati. Pasalnya, Lesti yang dikenal sebagai seorang penyanyi namun bisa akting dan memberikan performa terbaiknya di sinetron Amka ini. Menanggapi hal itu, Lesti Kejora yang duduk di samping Rizky Bilar pun langsung menyaut dan mengatakan hal itu tergantung dengan partnernya. Sementara itu, Lesti Kejora justru gemas dengan karakter raja yang diperankan oleh suaminya itu. Lesti tak menampik, Rizky Bilar berhasil membuatnya sebal dengan peran sebagai raja. Padahal menurut Lesti, ia telah membaca naskah dari episode 1 sampai selesai. Namun saat diperankan oleh Bilar, ia masih tetap saja sebal dan bahkan enek. Lihat sinetron perdana hari ini, Bu. Pasti puas ya, puas secara kualitas ya, puas secara kualitas, dan mudah-mudahan ini menjadi permulaan yang baik ya. Kita harap bisa progresnya semakin meningkat dan tentu saja ya jika Allah berkehendak mudah-mudahan ini bisa menjadi sinetron yang diminati oleh masyarakat. Amin. Senang, dan tadi kita emang bener-bener nggak ikut preview kemarin, dan tadi kali pertamanya kita menyaksikan hasilnya episode pertama, sangat-sangat membuat gemes ya ternyata gitu. Sama Raja ya? Sama Raja, aku kan emang baca semua kan, baca aja tuh gemes. Ternyata pas begitu diperankan, ternyata begitu diperankan makin Masya Allah menggemaskan dengan ekspresinya Raja ya, dan ekspresinya Raja yang tapi kan ada sebab musababnya Raja seperti itu. Walaupun sebetulnya kan dia juga salah paham ya, tapi pokoknya ceritanya seru, kalian harus ikutin, jangan sampai ke skip setiap episodenya. Ya, jadi sebetulnya karakter Raja sendiri siapa? Dia begitu bukan berarti dia jahat. Karakter di tengah-tengah dia melakukan sesuatu hal yang mungkin dianggap sebagian orang dia antagonis, tapi itu juga terjadi karena ada suatu hal, peristiwa yang membuat dia ke-trigger untuk pada akhirnya agak sedikit terkesan antagonis. Tapi ini yang menarik, tapi di samping itu saya sendiri unexpected ya sama istri saya. Ternyata istri saya memang sejago itu. Memang benar-benar entertainer sejati ya, bisa nyanyi, ternyata begitu acting juga bisa mampu memberikan performa yang terbaik di judul ini, bisa memberikan energi seluruh kemampuannya untuk memberikan yang terbaik di tergantung partner ya. Amin. Ada kesamaan nggak sih sama karakter yang kalian mainin gitu? Kenapa? Ada kesamaan nggak sama karakter yang kalian mainin?
Sama-sama punya lambu ya gitu. Punya bapak juga. Kesamaannya kalau kamu dulu. Nggak ada ya, karena sosok Arsy ini Gue pintar ngaji. Arsy Sama-sama pinter nggak? Apa? Kamu sama-sama pintar ngaji, cuma nggak jadi guru ngaji asli. Kalau Arsy kan guru ngaji. Masih belajar kalau Lesti. Kalau Arsy itu udah pinter ngaji. Kalau Lesti kan masih belajar ngaji gitu. Terus kalau Arsy tuh perfect banget lah gitu. Dia soleha, terus tapi dia kuat, terus menunjukkan bahwa walaupun dia perempuan tapi dia harus apa ya, Punya prinsip yang kuat. punya prinsip yang kuat gitu, dan dia begitu yakin dengan takdir, yakin dengan semua yang udah Tuhan kasih untuknya gitu. Udah buka lemas banget aman. Gitu. Beda sama karakter Lesti. Kabar selanjutnya datang dari presenter Ayu Dewi nikmati perannya sebagai istri sekaligus ibu di bulan Ramadan. Artis sekaligus presenter Ayu Dewi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saat bulan Ramadan. Ia menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, menyiapkan hidangan buka puasa dan sahur untuk suami dan anak-anaknya. Meski diakuinya hal itu merepotkan, Ayu Dewi sangat menikmatinya. Ayu mengakui kalau dirinya sangat menikmati membangunkan suami dan anak-anaknya bangun sahur serta memasak mereka untuk sahur. Ayu pun harus menyiapkan makanan sahur dan berbuka sesuai dengan selera sang suami dan juga anak-anaknya, yaitu bubur Gorontalo, biji salak, serta menu makanan manis lainnya. Ayu Dewi pun mengakui tak banyak menerima kerjaan selama Ramadan karena ingin sekali fokus menjalani ibadah puasa bersama keluarga. Gorontalo, udah pasti dia kalau buka pakai Gorontalo. Terus aku orang Jawa, terus kalau nggak kolak, biji salak atau berkaca pada diri sendiri, berharap manis gitu aku mah. Jadi ya berbedanya gitu tuh, kita geng Jawa-Jawa nih manis-manis, kalau suami aku Gorontalo jadi bubur. Kadang-kadang anak aku mau bubur, kadang-kadang mau manis-manis gitu. Tapi nyiapinnya beberapa jam sebelum itu? 17 jam biasanya sebelumnya. Oh nginep dong makanannya. Pasti dong, enggak lah, pokoknya kita udah tahu. Jadi ada yang bisa diangkatin. Kalau misalnya cemil-cemil atau tajil gitu kan bisa dibikin sebelumnya kan, kayak biji salak apa segala macam. Kalau bubur Gorontalo mungkin bisa 3 hari 2 hari bisa diulang-ulang lagi. Kalau tergantung dompet, kalau dompet lagi tipis jadi ulang sebulanan lah bisa kita ulang terus. Tapi kalau misalnya sahur gue masaknya lebih pagi atau gimana? Atau Iya, kalau masak sahur mah udah pasti semuanya harus makan satu menu aja, udah nggak usah ganti-ganti satu rumah gitu, biar enak nyiapinnya juga nggak ini kan, nggak kesian juga orang-orang yang sama aku nyiapin repot kalau ganti-ganti. Dah, assalamualaikum. Kabar selanjutnya datang dari El Rumi yang sibuk kerja di bulan puasa, belum sempat buka bersama keluarga. El Rumi masih sibuk mengisi beberapa program Ramadan sehingga belum ada waktu untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Ia juga mengatakan hingga saat ini belum membuat janjian dengan siapapun, termasuk sang bunda, untuk buka puasa bersama. El merasa baru bisa buka bersama keluarga atau teman-teman lainnya di minggu kedua ataupun ketiga bulan Ramadan. Ia merasa di minggu awal ini masih akan banyak buka puasa di tempat syuting karena masih banyaknya program yang dibintanginya. Ramadan tahun ini pun sedikit terasa berbeda bagi El Rumi karena dirinya mulai sibuk dengan beberapa acara di televisi. Diakui oleh El, pada puasa hari pertama dirinya sempat kewalahan karena harus banyak bicara dan mengisi program sembari menjalankan ibadah puasa. Ya nggak mengurangi juga sih, tapi ya dipilih-pilih aja. Kadang kalau waktunya nggak tepat ya diambil, kalau waktu yang cocok diambil. Tapi ya baru kali ini kayak kerja stripping yang tapi di bulan puasa. ada kewalahan nggak kerja di puasa gini? Lumayan, apalagi syutingnya arisan. Kebetulan secara studio sih dingin, tapi karena ini kan acara kuis komedi ya, jadi kita harus ketawa-ketawa terus. Jujur lumayan seret. Ya harus profesional lah, walaupun bangun lemas, kurang tidur, asupan, tanpa air, harus mencoba semaksimal mungkin. Nah itu cara
ada sih ya, lebih apa ya, lebih menguatkan diri aja sih. Kayak biasanya kan suka, oh kalau udah kerja alasan nih untuk nggak puasa, tapi kali ini mencoba untuk insya Allah full lah kalau bisa, walaupun ada kerjaan yang menumpuk. Buka puasa di kerjaan apa sama keluarga? Kemarin buka puasa pertama di pas buka FM Trans, hari ini ke program TV lain, jadi ya lagi masih muter-muter aja. Tapi merindukan buka puasa bareng bunda atau sama kakak adik gitu? Iya, malah belum ada rencana bukber nih, karena pas buka kebetulan ada kerjaan terus. Mungkin di minggu kedua, minggu ketiga baru ada banyak bukber sama keluarga, temen dan lain-lain. Kak, kesibukan yang mungkin dipilih sama tuh seperti apa sih kesibukannya? Ya kesibukannya paling kalau kerjaan siang yang diambil syuting doang, syuting yang dalam studio, ambil yang panas-panas. Kalau malam lebih fleksibel sih. Nah, kadang ada acara buka, enak juga sih, jadi ya kerja sambil buang-buang waktu kan. Maksudnya kalau kerja kan misalkan syuting jam 4, ya 2 jam terakhirnya nggak berasa lah karena syuting kan. Ya paling gitu aja sih. Nah, kakak kan lagi rame tuh di Instagram foto kakak yang bareng-bareng flashback, yang bareng AL gitu. Itu lagi mengingat masa lalu atau gimana sih? Kebetulan kemarin kita lagi photoshoot satu baju koko, terus konsepnya mereka sebenarnya yang ingin merecreate foto lama kita, karena mereka juga jualan sarung kebetulan, dan foto lama kita pakai sarung habis kitanan, jadi ya kita merecreate, ternyata antusiasme masyarakat seneng pada lucu itu, karena dan kebetulan banget itu kejadiannya bulan Maret 2009 dan yang foto terbarunya bulan Maret 2024, jadi 15 tahun persis foto itu. Kangen gak sih masa-masa dulu? Ya kangen lah, dulu kan tinggal satu rumah bareng AL sama Alamadul, terus setiap hari main bareng, kita PS bareng, ke kamar bareng. Sekarang udah punya kesibukan masing-masing, Al dengan kerjaannya, Dul dengan kerjaannya juga. Kadang juga kita laki-laki susah kumpul gitu. Kalau ingat-ingat masa dulu tuh kayaknya seneng tiap hari kumpul bareng Alamadul. Sebulan full kerja, mungkin lagi ada target yang mau diuber di apa setelah lebaran nanti? Enggak sih, malah ini pertengahan puasa mungkin aku izin kerja kayaknya. Jadi pack-packnya malah izin ada keluar di luar negeri. Kuliah lagi ya atau gimana? Kuliah lagi atau gimana? Enggak, cuma seminggu doang. Terus mungkin ada nggak sih momen-momen yang paling ditunggu saat bulan Ramadan kayak gitu, ada nggak sih? Ya ada tentunya ya, sahur bareng keluarga, terus buka bareng keluarga, buka bareng teman SMP, teman SD, teman SMA. Masih kebetulan insya Allah, alhamdulillah selama bulan Ramadan masih terjaga sih sama teman-teman lama dan teman-teman kuliah. Jadi lebih ke silaturahmi aja sih, mungkin bareng-bareng. Nah, tapi kesibukan kakak yang katanya lumayan sibuk nih di bulan Ramadan, gimana tuh ngaturnya sama teman-teman? Kebetulan sih aku belum ada reguler acara buka puasa ya, jadi lebih fleksibel. Kadang kalau ada tawaran dari dinampak buka puasa aku ambil, ada kalau bentrok sama keluarga aku tolak, ya fleksibel aja sih, bisa pilih gitu. Jadi lebih pentingin keluarga juga ya? Iya, karena kan berkeluarga kan bisa setahun sekali, kalau kerjaan kan datang kapan aja. El, boleh dong tanggapan ayah yang melaju ke Senayan nih, lolos DPR? Ya selamat, semoga amanah. Bersama Tante Mulan juga ya berarti? Ya selamat juga, semoga amanah. Tapi udah siap belum nih jadi anak anggota? Kabar selanjutnya datang dari Reza Rahadian, main film horor pertamanya setelah 16 tahun berkarir. Reza Rahadian untuk kali pertama dalam 16 tahun akhirnya main film horor. Ia dipercaya membintangi film Siksa Kubur karya sutradara Joko Anwar. Adapun Reza Rahadian terakhir membintangi film horornya pada 2018 silam. Reza mengatakan sudah cukup lama tak membintangi film horor karena merasa tak percaya diri. Namun ketika ditawari film horor dari Joko Anwar, Reza pun langsung menerimanya. Sebab Reza sudah tertarik saat melihat film Pengabdi Setan karya Joko Anwar yang tayang pada 2017 lalu. Menurut Reza, film Pengabdi Setan sangat luar biasa hingga memikatnya kembali untuk tertarik bermain film horor. Ia menilai naskah Siksa Kubur yang ditawarkan Joko Anwar sangatlah luar biasa. Terlebih, Joko Anwar merupakan sutradara dari film Pengabdi Setan. Silakan. Adanya agak keras.
Yes. Kak, gimana nih Kak Reza dan pengalaman horor pertama kali? Oh, ya senang aja bisa terlibat lagi di film horor yang secara cerita punya kekuatannya tersendiri. Ada bobot yang ingin disampaikan, ada satu message penting yang ingin disampaikan, dan karakter yang tentu menarik buat saya gitu karena tidak banyak dari beberapa mungkin karakter yang masuk ke saya gitu khususnya genre ini itu cukup memberikan satu challenge yang bagi saya cukup besar, dan Siksa Kubur menawarkan itu sehingga rasanya sulit sekali menolak untuk tidak terlibat di film ini. Ya itu pertama. Kedua, saya juga nggak merasa bahwa nggak pernah ingin lagi main film horor atau antipati terhadap genre tersebut gitu ya, tapi justru memang sangat ingin di waktu yang tepat, dan menurut saya alhamdulillah ya waktunya tepat lewat film ini gitu kembali hadir di Ngampar genre horor, karena saya mengawali karir saya di film itu lewat film horor justru. Jadi senang sekali bisa kembali dengan satu sajian film horor yang tentu secara kualitas, cerita, pemain-pemain yang luar biasa gitu. Dan senang berada di sebuah proyek di mana energi, visi yang disampaikan itu sejalan dan sefrekuensi. Well, tadi kenapa bilang nggak percaya diri kalau main film horor? Oh enggak, bukan nggak percaya diri. Saya ya artinya saya tidak cukup yakin ada atau cerita yang masuk ke saya itu saya bisa menawarkan sesuatu yang lain. Kayak secara karakter saya tidak terlalu merasa comfortable, confident enough untuk bisa memainkan itu dengan lebih baik. Bermain drama sendiri. Ada riset nggak? Kan ini kan ceritanya lumayan kompleks. Korban ledakan bom, kematian. Mungkin ada riset khusus tentang seputar itu, terus maksudnya juga soal kematian, mungkin ada cerita-cerita yang Oke. Kalau untuk riset khusus banyakin baca aja sih, dan pastinya banyakin ngobrol juga sama coach, dan juga kan kita di sini memang langsung acting coachnya itu langsung di mentorin langsung sama sang sutradara sama banyak. Kabar terakhir datang dari Gilang Dirga yang tak banyak terima pekerjaan di bulan Ramadan. Presenter Gilang Dirga tak banyak menerima pekerjaan sepanjang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Gilang Dirga ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sambil beribadah. Sesekali Gilang tetap bekerja dan menerima tawaran program Ramadan di televisi. Meski begitu, Gilang Dirga sesekali sahur dan berbuka puasa di lokasi syuting. Gilang Dirga merasa beruntung Adisti Versa, sang istri, mengerti jadwal pekerjaannya. Paling dalam waktu seminggu tuh ada 2 hari yang agak lowong, jadi bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Sisanya sih ya kayak hari ini gue nggak balik, gue nggak pulang karena dari subuh terus lanjut lagi nanti sampai buka. Paling habis makan malam gue baru bisa pulang. Sibuk gini kan pengertian Kak Adis sama Kak Anak gimana tadi? Guanya yang kangen, tapi gue selalu video call dan mereka pun mengerti. Jadi alhamdulillah sih semuanya lancar. Tapi takut ini nggak sih kalau saking sibuknya takut anak lupa nggak sih, kan banyak ada selebriti kan? Walah, kan kita video call terus kan hampir setiap saat sebelum syuting, sebelum dia makan siang, pada saat dia lagi snacking, kita kan selalu video call. Jadi insya Allah sih enggak. Mas Gilang kemarin kan sempet kayak diet kayak gitu ya, sekarang masih ini nggak sih? Sekarang sih gue nggak tahu ya kelihatan apa enggak, apa karena gue pakai hitam, tapi diet masih gue jalanin mumpung lagi puasa, jadi gue terusin aja. Tapi ngatur makannya jadi berubah lagi atau gimana? Enggak sih, yang penting tuh gue nambahin ini olahraga, jadi jalan kaki gitu-gitu gue tambahin. Sekarang juga kan gue lebih sering pakai transportasi umum, kalau misalkan lagi mau sekedar meeting gitu-gitu gue biasa pakai transportasi umum. Kenapa sekarang lebih memilih mungkin itu transportasi umum? Biar ada jalannya, biar ada minimal sehari ada 5.000 langkah gitu. Jadi gue mau biasakan itu. Itu yang dicobain apa Kak Mas Jakarta atau kereta api?
kan dekat rumah gue tuh ada LRT, ada stasiun LRT, jadi biasanya gue naik LRT terus gue turun, ya tergantung kalau integrasinya ke Transjakarta gue naik Transjakarta, kalau misalkan enggak gue biasanya tetap naik Gojek. Nah terus kalau misalkan gue harus ke daerah Senayan, gue transitnya di Duku Atas, gue naik MRT dari LRT gitu lah pokoknya. Tapi maaf Mas Bram, untuk privasi sendiri seperti apa kalau naik? Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung, Just Video, dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.